Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kelas A15 kita lanjutkan pertemuan kita yang pertama setelah UTS ini, ya, dan yang ke-8 ya kalau dihitung dari sebelum UTS. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas beberapa beberapa pembahasan, yaitu mengenai yang pertama adalah hubungan Pancasila dengan kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Nah, pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea ketiga atau bagian ketiga, ya, disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas bumi harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, ya. Dan di sana juga ya terletak suatu dasar negara, yaitu negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau yang dikenal dengan Pancasila. Nah, pada alinea ketiga ini, ya, pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar didahulukan dengan kemerdekaan dan disambung dengan Pancasila. Artinya, ya, bahwa kemerdekaan dengan Pancasila itu memiliki hubungan yang sangat erat. Memiliki hubungan yang sangat erat. Pertama, ya, pada alinea ketiga itu mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus segera dihapuskan. Nah, berarti Pancasila sangat mendukung kemerdekaan setiap negara yang ada di muka bumi ini. Ya, Pancasila sangat mendukung, sangat mensupport ya setiap kemerdekaan yang ada di negara ini, dan Pancasila sangat menghapus atau istilahnya itu tidak mendukung ya segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini. Nah, oleh karena itulah ya dikatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan juga artinya bahwa Pancasila adalah isi dari kemerdekaan Republik Indonesia, ya, yang mana diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, ya. Lalu yang kedua, nah ini menarik ya, Pancasila diresmikan ya, atau hari lahirnya Pancasila itu adalah hari pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama ditetapkannya Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi pada bagian kedua proklamasi, ya. Nah, artinya ya, bahwa Pancasila itu merupakan bagian dari kemerdekaan Republik Indonesia dan bersatu dengan Undang-Undang Dasar, ya. Disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, ya, yang dimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, terdapat Pancasila di sana dan disahkan undang-undang itu, dan diangkatlah Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan realisasi dari bagian kedua proklamasi. Nah, lalu yang ketiga, pembukaan hakikatnya merupakan kegiatan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat mendorong ditegakkannya kemerdekaan. Nah, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa menyatakan bahwa ini ada beberapa cita-cita yang luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, ini merupakan hakikat dari kemerdekaan yang ada, yaitu artinya kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang bebas
menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka, adalah bangsa yang memanusiakan manusia, yang berbuat adil dan beradab, yang memiliki sopan santun. Yang ketiga, kita bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka, adalah bangsa yang bersatu, yang tidak boleh dipecah belah, ya, dengan apapun juga. Dan yang keempat, kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka, yaitu bangsa yang memiliki kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat, oleh ilmu, ya, oleh orang-orang yang berilmu, ya. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dengan cara bermusyawarah, ya, permusyawaratan perwakilan, ya, dengan adanya wakil-wakil di DPR dan di MPR, ya. Nah, mereka harus memimpin secara hikmat, ya, secara dengan ilmu, ya. Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yang memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi tersebut, ya, menurut Kailan, ya. Nah, itu adalah hubungan Pancasila dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Yaitu kita harus mengisi dengan nilai-nilai ketuhanan yang pertama, ya. Yang kedua, setelah kita mengisi dengan nilai-nilai ketuhanan, berarti kita harus mengisi dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai adab. Lalu yang ketiga, yaitu dengan nilai-nilai persatuan. Nah, persatuan, lalu saat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, setelah itu adalah yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah hubungan Pancasila dengan kemerdekaan. Ya, lalu kita lanjut ke pembahasan yang berikut, yaitu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak. Nah, bagian pembukaan ini adalah bagian yang paling penting. Unsur mutlak atau dalam bahasanya itu stats fundamental norm, yaitu norma yang memiliki nilai fundamental. Nah, memiliki nilai fundamental. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan undang-undang ini merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas undang-undang, ya. Di atas undang-undang dasar. Nah, inilah bagian pembukaan, ya. Nah, dia berada di atas undang-undang dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Artinya setiap peraturan pemerintah pusat, peraturan pemerintah daerah sampai dengan di bawahnya harus mengacu pada Pancasila, ya, yaitu pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu harus mengacu pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, peraturan pemerintah pusat, daerah, dan di bawahnya tidak boleh menyeleweng, tidak boleh tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi jangan sampai ada satu peraturan pemerintah pusat atau daerah yang mana meniadakan Tuhan. Jangan sampai, ya. Karena itu adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti harus ada nilai ketuhanannya. Oleh karena itulah dulu dikenal dengan sistem IMTAK dan IPTEK. Ya, dulu tuh ada namanya iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi harus seimbang. Nah, ini artinya adanya sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, ya, setiap peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan di bawahnya tidak boleh menzolimi atau memperlakukan seseorang tidak berperi kemanusiaan. Nah, karena
kemanusiaan itu ada dalam pasal kedua. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia harus memanusiakan manusia. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Lalu setiap peraturan pemerintah dan daerah, ya, pusat dan daerah harus membuat adanya persatuan, ya. Harus adanya persatuan Indonesia. Harus menciptakan persatuan Indonesia. Jangan sampai ada satu peraturan pemerintah pusat maupun daerah yang membuat pecah belah bangsa Indonesia. Nah, ini berarti dia telah melanggar Pancasila, yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Ya. Jangan sampai ada suatu lembaga pemerintah pusat maupun daerah yang membuat peraturan memecah belah bangsa Indonesia. Nah, kalau sampai ada, maka lembaga itu harus segera ya maksimal dibubarkan atau mungkin dibina, ya, dibina dengan benar, ya, yaitu dia harus mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, semuanya ini harus menjadi acuan setiap peraturan undang-undang yang diterbitkan, baik itu pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah dan di bawahnya. Jangan sampai ada yang menyeleweng. Ya. Nah, lalu yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Asas kerohanian yaitu pada alinea ketiga tadi, ya, sebagai status fundamental norm, ya. Secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai status fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk dengan perkataan lain, dan hukum tidak lagi dapat diubah. Ya. Nah, semuanya berarti mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea ketiga, yaitu mengenai Pancasila, ya, yaitu yang bersifat fix, ya, yang bersifat tetap, ya, dan tidak boleh diubah-ubah. Ya. Nah, apabila merubahnya berarti sama saja membubarkan negara Republik Indonesia. Ya. Nah, itulah Noto Negoro, ya, Noto Nagoro Pak 1982 pada halaman 25, ya. Lalu penjabaran. Nah, bagaimana ini hubungan antara Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 terhadap batang tubuh yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945, ya. Yang pertama yaitu nilai pada sila pertama, yaitu ketuhanan Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu dijelaskan kembali pada bagian batang tubuh, yaitu pada pasal 28E ayat 1, ya, dan pasal 29 dan pasal-pasal lain yang menyatakan secara tidak langsung, ya, pasal lain. Tapi kalau pada pasal 28E dan pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 itu memang berbicara mengenai ketuhanan, ya. Negara ini berdasarkan pada ketuhanan, ya. Nah, itu pada nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, dulu itu pasal 29 saja, ya, 28E itu memang baru ada amandemen, ya. Lalu nilai sila kedua, pasal pertama ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J dan pasal lain, yaitu mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Yaitu kita harus memperlakukan manusia sebagaimana manusia, memperlakukan manusia tidak boleh menzolimi manusia, walaupun itu adalah tahanan atau walaupun itu adalah seorang yang bersalah, tapi jangan sampai diberikan hukuman yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, ya. Itu saja orang yang sudah bersalah. Apalagi kalau ada orang yang belum dinyatakan bersalah tapi sudah dianiaya. Nah, itu bahaya sekali. Berarti telah melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus menjalankan Pancasila. Nilai-nilai sila dalam Pancasila ini harus kita jalankan
secara baik dan secara benar, ya. Nah, jadi Pancasila ini harus kita resapi, ya, harus kita hayati dan kita harus pikirkan, ya, dan kita amalkan, ya, yaitu nilai sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu pada pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan pasal-pasal lain yang menjelaskan secara tidak langsung, ya. Nah, yaitu mengenai persatuan Indonesia, ya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia itu harus bersatu karena itu merupakan salah satu nilai pada falsafah ideologi negara kita yaitu Pancasila, yaitu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, tadi ya, jangan sampai ada satu lembaga pemerintah, pusat maupun daerah, yang menciptakan suatu peraturan atau suatu undang-undang yang memecah belah, ya, yang melakukan pecah belah pada bangsa Indonesia ini. Nah, lalu yang keempat adalah nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, ya, pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 7, pasal 19 dan pasal 22C, ya, dan pasal 22E dan pasal lain yang menjelaskan secara tidak langsung, ya. Nah, ini secara langsung yang ini, ya, yang disebutkan ini, ya. Nah, yaitu mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Nah, kita rakyat yang dipimpin oleh hikmat, oleh ilmu, ya, oleh pemimpin-pemimpin yang berilmu, ya, pemimpin-pemimpin yang memiliki ilmu. Nah, disitulah, ya, maksud dari sila keempat, ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ya, dipimpin oleh hikmah, hikmah itu ilmu, ya, dipimpin oleh hikmah, ya, dalam permusyawaratan dengan cara bermusyawarah dengan hikmah, ya, dengan ilmu, bermusyawarah dengan ilmu, ya, dan diwakili oleh orang-orang yang berilmu tadi, ya, bukan sembarangan orang yang mewakili jadinya artinya, ya. Jadi memang ada orang-orang yang memiliki kapasitas pemimpin, ya, dari rakyat memimpin, yaitu orang-orang yang memiliki kapasitas pemimpin, ya, dengan bermusyawarah mereka yang memiliki ilmu, mereka memimpin rakyat Indonesia ini. Nah, itulah sila keempat, ya. Lalu sila kelima. Nah, dari situlah lahirlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu nilai sila kelima. Ada dalam pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal-pasal lainnya yang secara tidak langsung, ya. Nah, inilah yang mengenai penjabaran Pancasila di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ya, bahwa Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan start fundamental norm, yaitu suatu nilai yang fundamental yang mana dia menjadi ide pokok pikiran, lalu dijelaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, begitulah penjelasan, ya, pada pertemuan yang ke-8 ini, ya, atau pertemuan pertama setelah UTS, teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh nanti silahkan, ya, teman-teman, ya. Tapi itu di luar rekaman, ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.